Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abid Rabbani, stambuk F551-18193. Program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Saya membuat video ini dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu program kerja saya di mata kuliah Kerja Kuliah Nyata atau KKN Angkatan 93. Di sini saya akan melakukan sosialisasi Undang-Undang ITE. Mungkin teman-teman di sini bertanya, apa sih Undang-Undang ITE itu? Bersumber dari teknologi Trendsetter atau telset.id, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Kita masuk ke asas hukumnya. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Undang-undang ITE ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Terdapat beberapa pasal yang harus menjadi perhatian masyarakat agar tidak terjerat di Undang-Undang ITE. Pertama adalah pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berkaitan dengan konten kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Mari kita membahas pasal 27 ayat 1. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 berkaitan dengan pembuatan atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau konten pornografi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik. Berikut isi pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dokumen elektronik sendiri menurut Undang-Undang ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dokumen termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan sejenisnya. Termasuk juga huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ancaman pidana dari pasal 27 ayat 1 tertuang dalam pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 27 ayat 2, yaitu membahas tentang penyebaran konten perjudian. Pasal 27 ayat 2 berbunyi seperti berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman dari pasal ini tertuang pada pasal 42 ayat 2, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 27 ayat 3 yang berisi mengenai pencemaran nama baik. Pasal ini menjelaskan mengenai tindakan penghinaan dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Berikut isi pasal 27 ayat 3.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bagi yang melanggar pasal ini, maka akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta seperti tertuang pada pasal 45 ayat 3. Kemudian ada pasal 27 ayat 4 tentang konten pemerasan dan pengancaman yang tertulis sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ancaman pidana dari pasal ini tertuang pada pasal 45 ayat 4, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 28 ayat 1 mengenai kasus berita bohong atau yang biasa kita kenal dengan hoax, yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman dari pasal ini tertuang dalam pasal 45A ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 28 ayat 2 yang mengatur tentang ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan antar suku, agama, dan ras. Berikut bunyi dari pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ancaman dari pasal ini tertuang dalam pasal 45A ayat 2 yang dimana pelanggar dari pasal ini akan terpidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itu tadi beberapa pasal yang patut menjadi perhatian masyarakat agar tidak terkena atau terjerat dalam Undang-Undang ITE ini. Maksud dan tujuan juga saya membuat video ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang ITE ini kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu terjerat dalam Undang-Undang ITE ini. Meski Undang-Undang ITE ini sejatinya dibuat untuk tujuan yang baik, namun hingga kini banyak yang menuding undang-undang ini sebagai pasal karet yang berpotensi memberangus kebebasan berekspresi masyarakat, dan beberapa masalah muncul akibat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai undang-undang ITE ini. Itu saja mungkin sedikit dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati para penonton video ini. Saya akhiri. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.